Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi ya teman-teman. Kita bahas zodiak Libra 15 sampai akhir Juni 2022. Dan seperti biasa kita ngebahas kehidupan, keuangan, dan juga asmara. Asmara yang berpasangan, yang lajang, dan juga yang single parent ya, laki-laki dan perempuan. Dan ini energi general teman-teman, tidak akan resonate ya untuk semua orang, dan tingkat keresonannya juga tidak akan 100%, mungkin sekitar 50-90% saja. Jadi sesuaikan dengan energi kalian yang ketarik ke sini ya. Kalau nggak resonate jangan baperan ya, berarti bukan energi kalian. Dan jangan bosan ya teman-teman, saya akan selalu menawarkan produk tetap saya. Ini madu karomah. Ini saya khususkan untuk ruqyah, untuk membantu melepaskan aura negatif dalam diri kalian, membantu menyembuhkan penyakit medis ataupun non medis, dan kelancaran rezeki ya, seperti itu. Dan ini harganya 90.000 teman-teman. Dan ini minyak wangi aura, produk tetap saya juga, selalu ready ya. Dan ini 30 ml isinya, harganya 85.000. Dan ini isi 50 ml harganya 130.000. Jadi ini saya khususkan untuk asihan agar disenangi banyak orang, kelancaran pekerjaan ya, dan bisa buat usaha dagang. Dan ini buat laki-laki dan perempuan, masalah wangi kita sesuaikan seperti itu. Dan ini gelang energinya juga udah siap teman-teman ya. Ini bisa dikirim ke luar negeri. Ini udah diisi dengan spiritual dan supranatural. Ini untuk kelancaran pekerjaan, rezeki ya, dan melepaskan aura negatif seperti itu ya. Silahkan hubungi saya via WhatsApp. Ini WhatsAppnya kalau kalian berkenan untuk memiliki apa yang saya tawarkan. Kita ngebahas kehidupan dulu. Bagi teman-teman yang mau personal reading, mau konsultasi, mau pembacaan garis tangan ya, silahkan hubungi saya via WhatsApp seperti itu. Garis tangan itu seperti menjabarkan garis besar kehidupan kalian sampai akhir hayat, dan itu harganya 100.000. Kehidupan zodiak Libra 15 Juni sampai akhir Juni 2022. Banyak dari kalian yang memang mulai menuai rezeki dari kerja keras kalian, dan kalian juga banyak yang semakin bisa mensyukuri apapun yang kalian miliki atau apapun yang kalian dapatkan. Tetapi di sini memang kalian sepertinya butuh orang-orang yang bisa memberikan pencerahan dan arahan yang baik untuk kehidupan kalian, untuk langkah-langkah kalian, untuk apapun yang kalian istilah rasakan atau apapun yang kalian tekuni saat ini. Karena memang kalian butuh pencerahan, butuh arahan yang akan membawa kebaikan atau membawa pencerahan atau arahan yang buat hidup kalian itu terarah, secara pemikiran juga tercerahkan. Karena kalau enggak seperti itu, sepertinya kalian seperti ada sesuatu yang membebani pikiran kalian. Ini bisa berhubungan dengan keuangan, langkah-langkah kalian kalau mau buka usaha atau apapun itu, atau permasalahan yang memang berhubungan dengan pekerjaan dan kalian belum bisa menyelesaikannya ya, seperti itu. Jadi kalian mencari orang-orang yang memang mumpuni di bidang masing-masing yang kalian butuhkan ya, seperti itu teman-teman. Karena di sini kalian tuh seperti lagi mendapatkan berkah dari Tuhan, atau lagi dibukakan rezekinya, atau lagi dibukakan jalannya untuk kalian menuju kesuksesan. Tapi sebelumnya kalian harus menunjukkan kemampuan kalian, kinerja kalian diasah terus, baru itu akan terjadi. Kalau kalian diam saja, itu tidak akan terjadi. Jadi intinya Tuhan itu membukakan pintu rezeki, pintu kebaikan, dan mulai membukakan pintu-pintu kebaikan ya buat kalian ini. Tapi kalian harus bekerja keras dulu, harus menunjukkan kemampuan kalian, harus mengasah kemampuan kalian. Dan kalian juga istilahnya kalau merasa kebingungan, cari orang-orang yang bisa mencerahkan kalian, entah dalam hal apapun teman-teman ya. Ini bisa berhubungan dengan orang yang kalian kenal, tapi bisa juga memang orang-orang yang memang belum kalian kenal tapi kalian percaya bisa memberikan arahan itu.
Dan di sini kalian juga seperti diberikan istilahnya kesempatan untuk istilahnya misalnya mengelola sesuatu, ya dikasih kesempatan untuk mengelola sesuatu, dipercaya untuk mengelola sesuatu, atau juga bisa juga dipercaya untuk istilahnya kalian dikasih kepercayaan lebih oleh atasan atau pekerjaan lebih, karena mungkin menurut atasan kalian ini kalian tuh mampu. Tetapi di sini kalau kalian tidak hati-hati, ini justru akan menjadi bumerang untuk karir kalian. Ya seperti itu teman-teman. Intinya jangan sampai istilahnya sesuatu yang kelihatannya baik ujung-ujungnya akan rugi. Nah, ruginya itu apa aja? Bisa rugi finansial, bisa rugi penilaian orang lain, bisa rugi karir kalian merosot, bisa juga seperti itu. Tetapi banyak juga dari kalian yang udah bisa menikmati hasil jerih payah kalian ya, atas kerja keras kalian selama ini, bahkan berlimpah-limpah, bisa berbagi dengan orang lain ya seperti itu. Dan kalian juga ada yang dipercaya untuk istilahnya menjabat, dikasih jabatan tertentu ya oleh atasan kalian, oleh tempat kalian bekerja, atau instansi tertentu, atau orang-orang di sekeliling kalian. Tapi memang tanggung jawabnya harus benar-benar bisa mengayomi banyak orang itu. Tapi intinya kalau kalian punya kendala atau punya sesuatu yang memang butuh pencerahan orang lain, silahkan cari orang-orang yang memang kalian istilahnya percaya dan istilahnya bisa memberikan arahan dan pencerahan dengan apapun yang kalian istilahnya hadapi saat ini. Begitu ya teman-teman, dan kerja kerasnya ditingkatkan lagi, tunjukkan kemampuan kalian, asah terus, karena itu menjadi istilah fondasi untuk mempertahankan apa yang kalian punya atau meningkatkan karir kalian saat ini. Dan kalian juga jangan lupa dengan orang-orang yang selama ini banyak membantu kalian. Ini bisa orang lama ya, orang yang selama ini mendukung kalian di saat susah ataupun senang. Bisa juga kalian ini bertemu dengan orang baru, tapi ini akan memberikan peluang atau istilahnya memberikan ilmunya kepada kalian. Ilmu itu banyak ya teman-teman, ilmu itu banyak, bisa pencerahan, bisa ilmu akademis, bisa apapun itu, tapi bermanfaat buat kalian ya. Kalau kalian di posisi yang memang udah berlimpah secara harta benda atau secara keuangan, kalian jangan lupa untuk berbagi dengan orang-orang yang tidak seberuntung kalian. Jadi di sini kalau saya perhatikan ada yang memang udah mulai merasakan ya hasil jerih payah kalian, tapi jangan lupa dengan orang-orang yang selama ini membantu kalian ya. Tapi ada juga dari kalian ini yang harus berproses dulu baru terbuka pintu rezekinya. Jadi titiknya kalian tuh ada di titik yang mana, seperti itu ya. Ini ada dua versi loh teman-teman, seperti itu. Kita ngebahas keuangannya ya. Kita ngebahas keuangan zodiak Libra di 15 Juni sampai akhir Juni 2022. Yuk kita ngebahas keuangannya ya. Keuangan zodiak Libra 15 Juni sampai akhir Juni 2022. Di sini sepertinya banyak dari kalian yang udah mulai bisa menikmati hasil dari jerih payah kalian. Udah bisa merasakan ketenangan jiwa, ketenangan hidup. Mungkin apa yang kalian butuhkan tercukupi ya. Bahkan ada yang udah berlimpah, bisa menabung untuk masa depan kalian. Kalian bisa mencapai apa yang kalian inginkan, sukses dalam kehidupan kalian, entah dalam pekerjaan, usaha, atau apapun itu, dan udah merasakan ketenangan hidup, sehingga kalian tuh merasa bersyukur banget dengan apapun yang kalian miliki saat ini. Ada ketenangan jiwa. Jadi ada ketenangan yang memang tidak butuh misal gini, ada orang yang memang ketenangannya itu tergantung kepada uangnya banyak, kedudukannya tinggi. Tapi kalau ketenangan jiwa ini tidak perlu uang banyak, tidak perlu kedudukan tinggi, tapi memang udah ada kebahagiaan dari diri sendiri. Jadi ada sesuatu yang memang kebahagiaan tanpa syarat ya. Dan itu biasanya bersumber kepada kesabaran dan juga keyakinan kepada Tuhan. Biasanya seperti itu ya kalau udah ada ketenangan seperti ini. Dan bagi kalian yang memang saat ini lagi berproses, lagi banyak istilahnya menghadapi masalah,
masih banyak menghadapi gejolak kehidupan, lagi banyak menghadapi hal-hal yang memang tidak seperti yang kalian harapkan ya dalam hidup. Sepertinya kalian tuh seperti mulai tercerahkan karena kalian udah mulai bisa bersyukur dengan apapun yang kalian miliki. Bahkan kalau kalian terjatuh karena pengkhianatan orang lain, kalian udah mulai bisa melihat mana orang yang benar-benar baik sama kalian, mana orang yang pura-pura baik dan ujung-ujungnya mengkhianati kalian. Walaupun sebenarnya di sini ada yang telat ya, ada yang telat karena telatnya setelah jatuh baru tahu mana orang yang baik, mana orang yang tidak baik. Tetapi lebih baik daripada nggak sama sekali kan teman-teman ya, sebagai pembelajaran hidup untuk lebih hati-hati lagi ke depannya. Jadi di sini dua versi ya teman-teman, dua versi. Jadi seperti kehidupannya yang tadi saya lihat dua versi, di keuangan juga dua versi. Kalian di titik yang mana? Ya, seperti itu. Dan di sini kalian juga banyak yang akan mempunyai kehidupan yang sangat mapan ke depannya. Ini berhubungan dengan usaha. Kalau pekerjaan ini masih harus merintis dan berkarir dulu teman-teman ya, kalau untuk pekerjaan. Tapi kalau untuk usaha banyak yang akan mendapatkan lonjakan yang cukup tajam untuk kedepannya naik tingkat. Tapi saya bilang ini orang-orang yang memang perjuangannya udah luas ya, udah lama, dan ini tinggal memetik hasilnya. Tapi kalau bagi kalian yang masih berproses, masih istilahnya masih menjalani berbagai kehidupan, menjalani berbagai proses, ini seperti banyak pembelajaran hidup yang buat kalian tuh lebih tegar, lebih banyak bersyukur, lebih hati-hati lagi, dan lebih banyak melihat kira-kira peluang apa yang akan menjadi pengembangan diri kalian. Dan hati-hati bagi kalian yang mau bisnis kuliner ya, hati-hati karena sepertinya banyak yang nggak akan jalan. Tetapi kayak yang lebih banyak jalan ini sepertinya di bidang pakaian, bisa aksesoris, atau di bidang elektronik ini bagus juga. Tapi di bidang istilahnya yang berhubungan dengan jasa juga bagus teman-teman ya, hati-hati ya. Dan background yang memang di bidang seni ini sepertinya lagi naik turun, rezekinya lagi naik turun banget. Bahkan banyak pengkhianatan yang akan menghancurkan kalian. Ini bisa berhubungan dengan orang-orang di bidang properti atau di bidang politik. Ini banyak pengkhianatan yang akan menghancurkan diri kalian, atau banyak yang hancur karena pengkhianatan orang lain, seperti itu ya. Dan banyak orang-orang yang mengkhianati kalian dan ujung-ujungnya merasakan karma yang sama, bahkan lebih pedas lagi. Dan dia seperti ada yang datang kepada kalian minta maaf, ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang diem aja karena mungkin malu ya, seperti itu. Kehidupan asmara zodiak Libra 15 sampai akhir Juni 2022 ini berhubungan dengan asmara ya, bagi yang berpasangan, yang lajang, dan juga yang single parent, laki-laki dan perempuan. Kita bahas yang berpasangan dulu. Yang berpasangan ini seperti lagi merasakan kesedihan, kepenatan hidup, kepenatan jiwa, merasa buntu dan nggak tahu harus bagaimana. Dan kalian juga merasa seperti banyak hal yang memang tidak seperti yang kalian harapkan. Ini bisa berhubungan dengan perasaan atau cinta yang memang sepertinya kurang keharmonisan. Bisa juga berhubungan dengan ekonomi yang tidak kunjung baik. Tetapi di sini ketika hal seperti ini terjadi kepadamu, kalian jangan lupa, ketika ada kesabaran, pasti ada titik cerah yang akan datang kepadamu. Karena kesusahan itu tidak akan selamanya, teman-teman. Kesedihan juga tidak akan selamanya. Kebahagiaan itu pasti akan datang, walaupun gak tahu kapan waktunya ya. Yang penting kalian mau terus berusaha, bersabar, memperbaiki apapun kesalahan kalian, atau berintrospeksi terus, belajar terus untuk memperbaiki semuanya. Karena kalau kalian terus terpuruk seperti ini, tidak akan ada yang bisa menolong kalian selain diri kalian sendiri. Seperti itu ya, hanya itu yang saya bisa ucapkan.
karena ini energinya berat sekali, seperti sesuatu kekecewaan yang begitu kuat dan dalam di dalam hati kalian. Entah apapun ini, semoga apapun yang terjadi kepadamu diberikan kemudahan dan secepatnya diangkat dan diganti dengan kebaikan dan kebahagiaan, ya, seperti itu. Karena pasti kalau kalian mau terus berusaha dengan apapun yang kalian miliki dan apapun kemampuan kalian, pasti ada saatnya titik terakhir itu menghampiri kalian. Yakin teman-teman, ya, percaya. Jangan membandingkan hidup kalian dengan orang lain, karena setiap manusia itu punya takdir yang berbeda, punya rezeki yang berbeda, punya waktu yang berbeda-beda. Kalau kita membandingkan kehidupan kita dengan orang lain, tidak akan ada habisnya, karena penilaian orang itu terus saja berbeda-beda. Karena menilai itu mudah, enggak seperti melakukan atau menjalankan, seperti itu, ya. Orang bisa menilai kita, belum tentu dia juga istilahnya bisa melakukan hal yang menurut dia benar atau menurut dia harusnya seperti ini, seperti itu. Jadi jangan terlalu terfokus dengan penilaian orang lain. Yang penting lakukan yang terbaik menurut versi kalian. Tingkatkan terus kemampuan kalian, bersabar dan dekat dengan Tuhan. Itu kuncinya menurut saya, ya, kunci kehidupan untuk kita dalam posisi apapun, mau di atas mau di bawah sama aja. Karena kalau tidak ada pegangan dengan kehidupan, dengan Tuhan, kita akan salah kaprah hidupnya. Bagi teman-teman yang saat ini lagi berjuang, lagi menjalani kehidupan yang mungkin tidak seperti yang kalian harapkan, yakin ada saatnya cahaya itu datang. Mungkin ada hujan, pasti ada pelangi, ya teman-teman, gitu. Kita ngebahas yang single. Yang single ini seperti banyak sekali kebahagiaan yang akan datang kepadamu karena buah dari kesabaran kalian selama ini. Mungkin ada cinta yang akan datang kepadamu, ada ketulusan. Ketulusan ini bisa berhubungan dengan rekan kerja, rekan bisnis, atau sahabat yang akan menjadi sahabat sejati kalian. Bisa juga memang berhubungan dengan cinta. Jadi ada kebahagiaan yang akan datang kepadamu. Ini berhubungan dengan cinta yang saling memberi dan menerima. Chemistry-nya kuat dan mungkin ada indikasi jadi jodoh. Walaupun ada proses, ya teman-teman. Ada yang ketemunya di bulan Juni, ada juga yang ketemunya di bulan Agustus atau Juli, seperti itu, ya. Yuk kita ngebahas. Tapi kalian jangan terus terfokus kepada masa lalu, teman-teman, ya. Move on. Jadi lupakan hal-hal yang kurang baik, jadikan pembelajaran hidup dan raih masa depanmu dengan lebih baik lagi, dengan semangat yang baik, seperti itu, ya teman-teman. Pasti ada yang terbaik untuk kalian. Gak mungkin Tuhan memberikan pembelajaran hidup terus. Pasti ada orang yang terbaik untuk kalian. Karena sebenarnya yang datang kepada kita itu, mau orang baik atau enggak baik, itu pembelajaran hidup yang memang udah diberikan oleh Tuhan untuk kita. Seperti itu, ya. Kita ngebahas yang single parent laki-laki dan perempuan. Kita bahas yang single parent laki-laki dulu. Ada kehancuran yang datang kepadamu, ada pembelajaran jiwa, ada pembelajaran spiritual, ada peningkatan spiritual yang memang istilah lagi menghampiri kalian. Banyak cobaan, banyak hambatan, ya, banyak hal-hal yang mengecewakan. Ini bisa berhubungan dengan finansial, keharapan atau keinginan, bisa juga berhubungan dengan pekerjaan, usaha, bisa juga berhubungan dengan cinta, pengkhianatan, orang-orang yang memanipulasi dan mengambil keuntungan dari kalian. Ini bisa berhubungan dengan kasih sayang, kedudukan, posisi, atau juga berhubungan dengan keuangan. Nah, seperti itu. Tetapi ketika kalian istilahnya berusaha memberikan yang terbaik dalam kehidupan kalian, dalam arti belajar terus, mensyukuri apapun yang kalian alami, terus berjalan walaupun kesedihan mungkin pasti, ya, ada di hati kalian. Dan pada akhirnya kalian menemukan apa yang kalian inginkan. Bisa jodoh yang terbaik, bisa pasangan yang terbaik, bisa juga berhubungan dengan pekerjaan atau usaha yang memang membawa pengembangan diri buat diri kalian. Jadi sesuaikan, ya, mana yang terjadi dalam hidupmu, teman-teman. Walaupun ada yang terjadi di bulan Juni, tapi ada juga yang terjadi di bulan Agustus, bahkan sampai akhir tahun. Jadi ini memang panjang energinya, ya. Dan ada bos atau seseorang atau atasan yang akan membantu kalian atau memberikan banyak peluang untuk kalian dan membuat kalian tuh berkembang, maju, atau memberikan banyak kesempatan. Asal kalian mau belajar terus dan amanah, ya, dalam
menjalankannya pasti ada pengembangan diri seperti itu, dan itu pasti berdampak kepada finansial. Kita ngebahas yang single parent, laki perempuan ya. Sepertinya banyak dari kalian yang semakin intuisinya terbuka, semakin tenang hidupnya, jiwanya semakin terasa, semakin bisa memahami ini orangnya niatnya baik, ini orangnya niatnya tidak baik, atau manipulasi. Jadi seperti udah mulai terarah, dan secara cinta kalian seperti udah mulai bisa memilah dan memilih mana orang yang tulus, mana orang yang tidak sama kalian, sehingga udah tidak mudah di provokasi, udah tidak mudah dimanipulasi, udah tidak mudah dimanfaatkan lagi. Dan untuk jodoh sepertinya ada yang memang harus menunggu dulu, ada yang harus menunggu dulu yang terbaik datang kepada kalian. Mungkin belum saatnya ya, tapi ada juga yang akan kembali ke orang lama dengan versi terbaik kalian masing-masing. Dan di sini kalian juga seperti akan dipertemukan dengan seseorang yang akan membawa kebahagiaan buat kalian. Ini bisa menjadi pasangan atau gebetan, bisa juga menjadi teman dulu baru jadi pasangan. Nah seperti itu, atau rekan bisnis dulu baru jadi pasangan. Jadi sesuaikan mana yang memang terjadi dalam hidup kalian ya teman-teman. Ini ada 3 versi sih mana yang terjadi dalam hidup kalian, seperti itu ya. Dan sukses terus, jangan mudah menyerah dengan apapun yang kalian rasakan. Terima kasih selalu mendukung channel aku. Tolong di like, di subscribe, di komen ya untuk mendukung channel aku. Dan mohon maaf kekurangan dan kelebihannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.